kelas 10 DPIB. Saya akan membacakan tugas semester 1 PIPAS dengan materi yaitu 1. Besaran fisika. Besaran fisika adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur, yaitu menggunakan instrumen atau instrumen pengukuran. 2. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gaya. 3. Satuan adalah pembanding yang digunakan untuk dalam pengukuran. 4. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat menentukan besaran-besaran lain dan secaranya telah ditentukan. Tabel besaran pokok. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuan arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya candela, jumlah zat satuannya mol. 5. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, besaran luas yang merupakan turunan dan besaran panjang. Kemudian kepadatan yang merupakan turunan dari besaran panjang dan waktu. Materi yang ke-6 adalah macam-macam alat ukur panjang. 1. Mistar atau penggaris. 2. Jangka sorong. 3. Meteran atau alat pengukur. 4. Mikrometer seprum. Materi yang ke-7 adalah alat ukur massa. 1. Neraca digital. Neraca digital berfungsi untuk mengetahui massa jenis benda. 2. Neraca pegas yang berfungsi untuk mengukur benda yang paling ringan di laboratorium fisika. 3. Neraca Wohlhaus yang berfungsi untuk membaca ukuran massa suatu benda. Materi yang ke-8 adalah alat ukur waktu. Alat ukur waktu adalah instrumen alat yang digunakan untuk mengukur besaran pokok dan biasanya dalam susunan detik. Contoh stopwatch, arloji, dan jam dinding. Materi yang ke-9 adalah perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari suatu fase benda keadaan wujud zat yang lain. Materi yang ke-10 adalah perubahan wujud zat. 1. Mencair atau melebur. 2. Menguap. 3. mengembun. 4. membeku. 5. menyublim. Dan yang ke-6 mengkristal. Yang ke-11 adalah materi sifat-sifat partikel zat. 1. Sifat partikel zat padan, yaitu bentuknya dan volumenya tetap tetapi tidak tergantung tempatnya. Susunan partikelnya teratur. Contoh besi, batu, dan kayu. 2. Partikel zat cair. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi posturnya tetap. Contoh sirup, minyak, dan susu. 3. Sifat partikel zat gas. Contoh udara, oksigen, dan karbon dioksida. Materi yang ke-12 adalah ciri-ciri perubahan fisika. Wujud yang terjadi pada suatu benda seperti menguap, mencair, meleleh, mendidih, dan melebur. Contoh es yang mencair, air yang menguap, uap air yang mengembun, dan lilin yang meleleh. Ciri-ciri perubahan zat kimia. 1. Bersifat reversibel. 2. Munculnya bau. 3. Terbentuk gas. Dan yang keempat, terbentuknya endapan. Contoh kertas yang dibakar, petasan meledak, dan singkong menjadi tapai, dan pembusukan makanan. Unsur adalah zat tunggal yang dapat diuraikan dari zat lain menjadi zat lain yang telah sederhana dengan satu ilmiah. Contoh besi, emas, dan tembaga. Materi selanjutnya adalah senyawa. Senyawa adalah zat
tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih. Contoh, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen. Perbedaan unsur dan senyawa. Unsur hanya terdiri dari satu jenis atom, sedangkan senyawa memiliki dua atau lebih dengan jenis yang sama, ataupun lebih dari dua dengan jenis yang berbeda. Perbedaan unsur logam dan non-logam. Logam bentuknya padat, sedangkan non-logam bentuknya cair dan gas. Logam bersifat keras dan dapat ditempa, sedangkan non-logam bersifat lunak dan tidak dapat ditempa. Contoh unsur logam: tembaga, seng, platinum, dan besi. Contoh unsur non-logam: oksigen, nitrogen, klorin, dan helium. Perbedaan dari senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup dan hasil fotosintesis, sedangkan anorganik dihasilkan dari sumber daya alam dan bahan dari makhluk hidup. Contoh air, garam, dan asam sulfat. Action. Materi selanjutnya adalah perbedaan antara suspensi, koloid, dan larutan. Suspensi merupakan campuran hidrogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair, sedangkan koloid adalah campuran zat hidrogen antara dua zat atau lebih dengan partikel-partikel zat yang berukuran koloid terseram. Cara metode pemisahan campuran. Berdasarkan sifat fisikanya ada 5 metode, yaitu 1. Satu, penyaringan atau filtrasi. Filtrasi adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkan gasnya pada medium penyaringan, atau seperti yang di atasnya padatan akan terendapan. 2. Pengkristalan atau kristalisasi adalah metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. 3. Penyumblingan atau sublimasi adalah cara pemisahan campuran antara zat padat yang mudah menyublimnya. 4. Kromatografi adalah sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan campuran-campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. 5. Penyulingan atau distilasi adalah salah satu proses yang digunakan untuk memproduksi minyak atrisi dalam berbagai tanaman. Terima kasih dari hasil yang saya bacakan dari materi BIPAS untuk mid semester dengan Ibu Yusnel. Saya akhiri dengan wassalamualaikum.